Waktu itu dokter memprediksi hidup saya cuma 6 bulan. Waktu itu 2014. Oke, menarik nih. Terus Sekarang udah 7 tahun. kok bisa? Karena dia semakin melemah, saya pengen di rumah saja. Oke. Walaupun anak saya nggak ngurus. Ada anaknya satu tapi nggak ngurus. Jadi dia ditaruh di bagian belakang rumahnya. Dingin banget ya syuting kita kali ini. Siang-siang itu kan panas ya. Di sawah juga panas. Tahu Karawang? Karawang juga terkenal dengan panas gitu. Jadi kalau lu siang-siang syuting di sawah, kemudian di Karawang, itu panasnya triple. Tapi hari ini gua pastiin obrolan kita pasti penuh adem karena obrolan kita dari awal sampai dengan akhir penuh inspirasi. Hari ini saya Nuga HPK bersama Papa Yusuf Fauji dari CEO Care for Each Other. Selamat datang di Ngopi Mewah, Ngobrol Profesi Mepet Sawah Podcast. Tepuk tangan dulu dong boleh. Aduh, Pak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat baik ya. Baik. Ini sebenarnya bukan kali pertama kita ketemu ya. Ini dua kali ya kita ya? Kedua kali. Sempat kemarin ngobrol tapi nggak di-record seperti halnya sekarang ya. Betul. Saya tuh tertarik dengan profil dari Papa Yusuf ini. Kan relawan ya. Relawan itu sebetulnya profesi atau bukan sih sebenarnya? Pekerjaan bukan gitu ya? Iya, pekerjaan bukan gitu ya. Kayaknya bukan sih. Bukan. Kenapa? Kan kalau kita ngomongin pekerjaan harusnya menghasilkan Ya, gitu. ada nominal di situ. insentifnya. Kalau relawan itu nggak ada. Ada sih. Ada. Ada. Tapi masuk dalam kategori Ada pekerjaan. gajinya ada. Oh, gajinya? Ada. Itu yang gaji siapa sih? Allah itu. Allah. Ya. Oke. Menarik nih. Yang gaji Allah. Tuhan berarti ya. Jadi nggak ada gaji dari pemerintah, dari perusahaan atau dari mana gitu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Iya. Tapi sebelumnya nih, care for each other itu apa sih? Ini bahasa Inggris mungkin ya. Hmm. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu peduli terhadap sesama. Ya. Ini pergerakan awal kita, tapi alhamdulillah kita sekarang sudah berbentuk yayasan. Ya. Jadi CEO ini di bawah Yayasan Sahabat Papa Yusuf. Sahabat Papa Yusuf, itu nama yayasannya? Iya. Oke. Terbentuk sejak? Kalau yayasan sih baru bulan September kemarin. Oke. Tapi kalau kita sudah hampir 7 tahun. 7 tahun? CEO-nya ada hampir 7 tahun. Dulu Papa mendirikan ini sendirikah atau ada teman-teman yang lain? Dari sendiri, Hmm? keinginan sendiri, ide sendiri, bergerak dari sendiri dengan 2 tangan saya. Ya. Cuman saya selalu berdoa, ya Allah beri aku 1000 tangan, ya, biar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa aku bantu kan. Ya, akhirnya kita nggak pernah rekrutmen relawan sama sekali, tidak pernah rekrutmen, open rekrutmen. Jadi mereka datang dengan sendirinya. Jadi saya selalu berpatokan biarkan hati mereka yang menuntun mereka ke rumah kami. Oke, jadi biarkan orang yang menuntun datang. Hatinya yang menuntun. Oke, tentunya kan Papa juga dengan mendirikan CEO ini ada yang menuntun. Apa sih yang pada akhirnya membuat Papa ini harus mendirikan CEO ini? Saya mau flashback ke masa lalu ya, kehidupan saya dulu. Jadi hidup saya ini tidak ada bagusnya, tidak ada kebaikannya sama sekali. Separuh hidup saya aja habis hanya dipakai bergelut dengan narkoba. Mantan pecandu narkoba? 25 tahun. 25 tahun. Oke, terus? Mungkin semua jenis narkoba udah saya coba lah. Ya. Dari mulai kokain, ya apalagi obat-obatan gitu ya. Akhirnya Allah kasih tamparan yang sangat keras dengan sakit. Oktober 2014. Sakit apa kalau boleh tahu?
Cancer. Cancer. Cancer 2014. Itu Saya tahunya berobat, dari? kan saya berobat ke rumah sakit khusus kanker Darmais. Oke. Setelah didiagnosa kanker, apa yang terjadi? Sebenarnya waktu itu yang memperparah keadaan adalah itu yang saya bilang tadi ya. Hmm. Obat sebuah penyakit kita itu adalah mindset kita, ya, pola pikir kita, hati kita. Waktu itu saya down, depresi, nggak bisa makan, akhirnya kondisi terus menurun sampai berat badan tinggal 35 kilo. Kulit dan tulang. Ya. Waktu itu. Ya. 2014. Ya, Tapi masih ngobat. Semua masih, makanan masih narkoba waktu itu. ya terhenti kan dirawat. Dirawat. Ya. Oke. Dirawat sampai berbulan-bulan. Karena kanker berhenti. Jadi berhenti narkoba itu karena kanker. Ya. Oke, terus? Karena kondisi tidak kunjung membaik, akhirnya dinyatakan paliatif. Apa itu? Paliatif. Paliatif itu apa? Paliatif itu sudah tidak bisa diobati. Diagnosa dokter udah nggak bisa diobati. Stadium akhir. Stadium akhir. Paliatif. Berarti mendekati kematian. Waktu itu dokter memprediksi hidup saya cuma 6 bulan. Waktu itu 2014. Oke, menarik nih. Terus? Sekarang udah 7 tahun. Kok bisa? Pulang waktu itu dengan kondisi masih terbaring. Ya. Saya hanya yang tadinya tidak ikhlas, tidak bisa menerima apa yang Allah beri lewat sakit saya, mencoba ikhlas, mencoba menerima. Otomatis pada saat kita bisa mengikhlaskan diri, bisa berdamai dengan hati kita, kondisi hati getting better, ya. Iya. Ya, semakin tenang, lebih damai. Cuma waktu itu memang apa sih yang harus gua lakukan dengan kondisi gua yang terkapar. Waktu itu kita berbagi nasi saja. Waktu itu. Berbagi kasih. Berbagi nasi. Berbagi nasi. Ya. Oh, jadi awalnya CEO terbentuk ini dari berbagi nasi dulu. Ibu saya masak nasi, adik-adik saya, mereka bagikan di jalan. Berharap dengan sedekah saya disembuhkan. Oke. Pada saat saya mulai mengikhlaskan tuh mulai bisa makan, betul nggak? Oke, ada perkembangan. Karena hati mulai damai, tenang, ya, tidak stres lagi. Jadi kapanpun Allah panggil saya siap. Iya. Cuma satu yang saya minta, saya bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Karena selama menjalani hidup itu tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau teman-teman pada tahu lah, gilanya saya itu seperti apa pada tahu semua. Iya. Ya. Jadi saya itu biang kerok sebenarnya, bajingan bener-bener. Masa lalunya. Ya. Tapi karena ada satu tamparan dikasih penyakit cancer itu, bahkan sama dokter dinyatakan tidak bisa disembuhkan, dekat dengan kematian, akhirnya papa mencoba untuk pengen di akhir hidupnya lah, anggap waktu itu, pengen bisa bermanfaat, berbagi nasi lah pada waktu itu. Hasilnya apa yang terjadi? Terus waktu itu Senin, Rabu, Jumat ya, seminggu 3 kali. Kami keluarga berbagi nasi. Saya nggak ikut waktu itu, belum bisa ikut ya. Disinilah mulai terjadi hal takjub. Dalam waktu hanya kurang lebih 1 bulan lebih lah ya. Itu badan saya merekondisi sendiri. Merekondisi sendiri, artinya yang beratnya tadi cuma 30 kiloan. Kembali ke berat badan 70 kilo. Dalam waktu? 1 bulan lebih lah, 1 bulan setengah. Obat kali? Tidak. Saya tidak ada obat yang diberikan. Oh, jadi setelah dinyatakan memang tidak bisa disembuhkan, udah stop obat? Karena obat kanker hanya kemoterapi saja. Iya. Tidak ada obat lain. Oke. Kalau menurut medis ya. Iya. Sampai detik ini obat kanker bukan herbal ya. Hanya kemo. Oke, jadi setelah dinyatakan tidak bisa disembuhkan, berhenti obat dengan sedekah, mulai tubuh merekondisi sendiri. Ya, sedekah salah satunya. Sedekah salah satunya. Yang lainnya? Yang intinya kan berdamai dengan hati sendiri. Oke. Berdamai dengan Tuhan. Waktu itu kan marah. Tuhan nggak adil. Iya. Betul nggak? Kenapa ngasih gua cancer?
Dan akhirnya sekarang saya malah berterima kasih. Dikasih cancer sama Tuhan malah berterima kasih. Kan ini yang berubah. Jadi jalan hidup seperti sekarang ini. Hidup lebih berarti, hidup lebih bermanfaat. Ya. Jadi saya usia nanti bulan Juni ini genap. Juni genap 50. 50. Ya. Oke. 7 tahun ini adalah masa paling bahagia dalam hidup saya. Alasannya? Bisa membuat orang lain tersenyum. Dengan adanya CEO ini. Ya. Oke, jadi 7 tahun yang lalu terbentuk CEO dengan 2 tangan sendiri, akhirnya banyak menggerakkan orang dan akhirnya banyak membantu juga ya. Itu kegiatannya saya lihat di Instagram, teman-teman ya, boleh nanti dicek Instagramnya Papa Yusuf CEO, nanti ada di bawah sini linknya. Kegiatannya memang menolong orang-orang yang di jalan kayak gitu. Itu ada spesifikasinya nggak sih yang ditolong sama Papa Yusuf ini, orang-orang yang seperti apa gitu? Mungkin kalau kita ini lebih ke, kita bukan pengumpul donasi ya. Maksudnya kita ada orang perlu bantuan, kita galang donasi, kasihkan, selesai. Yeah. Kita tidak seperti itu. Jadi kita merawat, mendampingi, dan sampai purna. Sampai Anda bisa bayangkan satu pasien kanker yang kita dampingin itu minimal 11 bulan 11 bulan baru selesai. sembuh. Kalau yang sembuh ya, kalau yang meninggal ya kita sampai pemakaman kita urus. Sampai purna tuh maksudnya apakah dia sembuh atau selesai gitu ya maksudnya? Kalau bagi saya meninggal pun sembuh karena udah nggak sakit lagi. Iya. Betul nggak? Betul. Apakah memang orang-orang yang khusus cancer saja yang ditangani apa enggak? Mungkin sebenarnya semuanya lah, orang-orang yang membutuhkannya, apalagi yang urgennya sangat tinggi ya. Kalau dalam bahasa kedokteran, bahasa IGD itu P1 lah ya. Urgent banget. Nah, kita walaupun kuota kita penuh, kita lagi nggak bisa nambah pasien karena keterbatasan relawan, itu pasti tetap saya ambil. Oke. Ya, tetap kita kalau urgent banget gitu. Sasarannya apa sih maksudnya? Apakah harus ada laporan terlebih dahulu atau memang sidak gitu ke jalan gitu? Kalau untuk sekarang, kalau dulu sih ya semua datang dengan sendirinya. Jadi WA saya itu sama inbox saya itu baik di DM di IG itu kayak kotak pengaduan. Kayak kotak pengaduan. Sehari bisa 40 50. Jadi ada orang misalkan melihat ada maaf gelandangan kemudian dengan luka yang ini langsung nge-DM, langsung evakuasi. Iya, langsung kita cek dulu. Cek dulu. Ya, sampai di mana sih daruratnya gitu loh, tingkat kedaruratannya gitu ya. Terus syarat untuk dievakuasi itu ketika apa? Apakah misalkan ini mah nggak apa-apa jangan dievakuasi deh gitu, atau harus seperti apa dulu gitu? Ya kalau rata-rata kan pasien kita ini kan duafa ya. Orang-orang yang tunawisma ya, atau orang-orang terlantar lah ya. Ya. Atau orang duafa kaum yang dengan tingkat ekonomi yang sangat-sangat tidak mampu. Kalau dia masih punya motor mau ngapain? Oh iya. Ya. Minta tolong sama kita, anaknya masih pakai motor Vario yang baru. Betul. Ya jual aja dulu motor lu buat sebelum bokap lu. Iya, jangan ke kita ya. Iya. Gitu. Karena memang memprioritaskan yang urgent. Yang sangat-sangat tingkat ekonomi benar-benar duafa gitu. Oke. Dan sekarang udah punya base ya sebutnya? Base itu pinjaman sih. Itu apa sih bentuknya, kayak rumah gitu? Ruko. Ruko. Dan di situ memang kayak tempat untuk dalam tanda petik menampung orang-orang yang papa tolong gitu. Rumah singgah lah. Rumah singgah. Jadi selama bukan panti jompo loh ya. Oke. Karena banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham. Pernah datang bawa saudaranya yang sudah jompo untuk kita rawat. Saya bilang di sini bukan panti jompo. Di sini tempat perawat orang sakit. Jadi kalau udah sembuh ya kita kembalikan. Oke. Ya. Kalau panti jompo kan merawat seterusnya gitu ya. Betul. Jadi kalau sudah sembuh, jadi selama perawatan, kalau si pasien ini sebatang kara, baru kita rawat di base. Yes. Tapi kalau si pasien ini ada keluarganya, ya kita jemput ke rumahnya pas pengobatan. Ya, jadi kalau kayak Mbak Sutarmi ini ya udah hampir berapa bulan, Mbak Sutarmi ini udah hampir 7 bulan kita rawat. Itu bisa 50 kali bolak-balik. Bolak-balik mana itu? Ke rumah sakit selama 7 bulan. 7 bulan tuh 50 kali bolak-balik.
Mbak Sutarmi itu penyakitnya apa? Dari mulai observasi karsinoma jenis kankernya. Apa itu? Kanker di permukaan kulit duluan. Oke, tapi sudah stadium Sudah pecah, sudah berbusuk. dan papa menangani itu. Ya. Masih ada di sana. Sekarang minta pulang Oke. ya. Karena dia semakin melemah. Hmm. Saya pengen di rumah saja. Oke. Walaupun anak saya nggak ngurus. Ada anaknya satu tapi nggak ngurus. Jadi dia ditaruh di bagian belakang rumahnya Ih. sama anaknya itu. Kayak dibikinin satu kamar tapi terputus dari rumah anaknya, terputus gitu, nggak ada akses. Di bagian belakang itu dibangunin aja satu ruangan dari triplek. Setiap hari makannya itu, makanya kalau saya tiap kesana itu pasti saya nanya ke tukang warung, Hmm. ada bonnya nggak? Ya. Jadi dia ngutang. Anaknya nggak ngasih. Anaknya ngikut ngutang, dimasukin ke catatan emaknya. Gila. Sedih. Banyak anak-anak yang lupa dengan ibu kita ini surga kita gitu. Apalagi kalau laki-laki itu surganya tidak pindah. Iya. Ya, surganya tetap ibu kita. Beda dengan perempuan. Surganya pindah pada saat dia menikah, pindah ke suaminya. Betul. Itu seperti itu. Jadi bedanya ini bukannya menggurui, bukan ya, hanya mengingatkan saja karena banyak kejadian anak yang menelantarkan orang tuanya. Jadi ibu kita itu adalah surga kita. Allah tidak akan membukakan pintu surga buat kita, tidak akan memaafkan kalau ibu kita nggak memaafkan kita. Miris, sedih. Ya, saya selalu melontarkan di IG, di Facebook juga, tujuannya hanya satu sebenarnya. Hanya ingin menginspirasi, hanya ingin mengajak orang-orang dalam kebaikan. Oke. Titik. Tidak ada pamer, ya. Karena kebaikan memang harus disebarkan. Sebarkan. Jadi bukan maksud ria, tapi untuk menginspirasi ya, untuk mengajak orang untuk berbuat lebih. Bahwa fenomena seperti itu di masyarakat ada. Ya. Orang-orang yang tidak diurus oleh negara itu ada. Ya, atau orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung kalian. Setuju. Tapi kan ngapain jadi relawan, gak digaji? Saya di sini sedang memberikan pelajaran juga bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Papa tidak Zaman ada. sekarang banyak orang yang malah hampir, sekarang ada yang lebih memilih ateis kan? Iya. Ya, banyak sekarang ya. Setuju. Eh, Temen saya nyembah undur-undur. Kameramen. Ya. Saking kecewanya dengan semesta ini, akhirnya dia nyembah undur-undur, biarin aja. Lanjut, Pak. Sampai di mana tadi, gue jadi lupa tuh gara-gara undur-undur. Iya, banyak orang jadi ateis. Ya, banyak kejadian takjub selama 7 tahun ini. Saya ini tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi mau tanya dulu nggak berapa pasien yang udah kita tanganin dong? Oh iya, sok. Betul. Berapa persen yang udah ditanganin? Terakhir yang kita itu 969 pasien. Terakhir. Dari berbagai macam penyakit, dari mulai yang ringan, yang berat. Itu dari 7 tahun itu? Yang pendampingan full. Itu 900 sekian. Ya. Hampir 1000 berarti sekarang. Ya. Oke. Tapi kalau 1000-nya kita rayakan. 1000 Ya. dirayakan ya. Oke, terus? Dengan nambah pasiennya ke 1001 ngerayainnya. Jadi setiap niat baik saya selalu menekankan, sama komunitas-komunitas sosial baru juga. Kadang datang ke base minta pendapat, kita mau bikin gini, tapi kita takut gini. Saya bilang, untuk kebaikan tidak harus takut melangkah. Iya. Jangan sekali-kali bergantung sama manusia. Betul. Betul, kita memang makhluk sosial, tidak bisa terlepas ya. Betul. Tapi tetap tempat menggantungkan kita itu yang paling utama adalah sama Allah, saya bilang. Saya ini nggak punya uang, kerja juga enggak. Iya. Tapi kita bisa berjalan 7 tahun dan pasien kita satu pun kecuali keinginan pasiennya, Pak aku mau berhenti, capek, udah mau pasrah aja. Dirayu gimana tetap dia mau berhenti, ya itu hak mereka kan. Setuju. Ya. Tapi kalau selama si pasiennya mau, sampai detik ini kita tidak ada pasien kita yang tertunda. Ditangani terus. Ya. Nah itu kan selama 7 tahun beroperasi, duit dari mana?
Oh, duit saya banyak. Duit dari Allah kan nggak pernah habis-habis. Berarti ada semacam donasi sumbangan atau gimana? Saya nggak pernah galang donasi. Oke. Ya. Saya hanya posting-posting kegiatan tujuannya menginspirasi, mengajak orang dalam kebaikan. Tiba-tiba ada yang nge-inbox, Pak, aku boleh nggak bantu CEO? Ya boleh. Berarti nggak minta tapi dengan sendirinya. Tahu ambulan saya? Oh iya, Kita ini- punya ambulan, ya. Jadi lucu nih, Papa Yusuf ini datang ke sini, saya kira pakai mobil biasa, ternyata datang sini pakai mobil ambulan beserta pasukannya. Saya juga tadi disuruh istirahat di sana tapi menolak. Itu ambulan dari? Saya sampai detik ini tidak tahu namanya siapa, Oke. alamatnya di mana, Oke. yang ngasih ambulan ini. Terus tiba-tiba ada di depan Dia base. nge-DM, DM terus? Papa cari ambulan. Hmm. Nanti kalau sudah dapat barangnya kasih tahu saya, harganya berapa. Nanti saya kirim uangnya. Oke. Udah ketemu ambulan, kirim duitnya, bayar. Orangnya nggak tahu. Ada yang lagi nonton, mungkin lagi nonton orangnya. Ya. Apa yang pengen diucapin? Saya namanya juga nggak tahu. Jadi buat Hamba Allah. sahabat hamba Allah Hah? yang entah di mana, Hmm. terima kasih sudah memberikan wakaf ya. Ya. Wakaf 1 unit ambulan untuk kami tim SIO, karena selama ini kami selalu membawa pasien-pasien kami dengan mobil bak kami. Hmm. Kalau pasiennya terbaring evakuasi itu ditaruh di belakang di bak mobil ranger kami. Sekarang pasien kami sudah bisa nyaman, dan ambulan ini benar-benar free Free. 0 rupiah. Oke. Pak, kan biasanya Tapi kita suka dimusuhin nih musim gimana maksudnya? sama ambulan berbayar. Oh iya. Maksudnya mereka suka marah kalau mereka lagi tawar-menawar di rumah sakit. Hmm. Kita datang, ambulan kita kan gratis, tahu-tahu minta tolong sama kita, di tawar-menawar yang nggak jadi kita bawa gratisan gitu. Suka pada ngambek gitu loh. Oh, jadi obrolan warung kopi yang selama ini industri kesehatan itu ada? Memang ada? Ya jelas lah. Saya boleh nggak ya ngomong sini ya? Kadang-kadang jadwal operasi aja kalau saya bilang sih dicaloin gitu loh. Ah. Katanya punya akses ke rumah sakit, biar dia kan jadwal operasi itu kadang-kadang 3 bulan yang akan datang, apalagi pasien-pasien yang pakai BPJS KIS gitu ya, nggak pakai umum gitu ya. Sedangkan kondisi pasien udah parah, itu kadang-kadang dimintain 3 juta Buat dipermudah. sama oknum. Oknum ya, oknum ya sekali lagi ya. Ambulan juga tidak semuanya kayak gitu, tapi ada oknum aja ini ya. Harus digarisbawahi. Apa semua ambulan kayak gitu? Wah, Ambulan desa bukan? nggak tahu tuh, nggak tahu saya. Saya nggak tahu ya, nggak tahu internnya seperti apa ada anggaran buat biaya operasional warga apa tidak dianggarkannya, apa pemerintah itu hanya menyediakan ambulannya saja, anggarannya itu dari mana, hingga mereka masih mengutip biaya dari pasien. Dari pasien. Saya ngambil contoh, kalau kita tarif dari Purwasari aja sini ya, Oh. daerah Darawolong ke RSUD dimintain 300, 350 dari ambulan desa. Ya mungkin ada sebab akibat lah ya. Saya Betul. tidak mau menjudge. Ya. Tidak mau, mungkin karena memang tidak ada anggarannya. Betul nggak? Betul. Ya, tidak ada anggaran operasionalnya mungkin. Ya, jadi mungkin cuma pengen saya tuh jangan ditarif. Betul. Ya, jangan ditarif. Jangan ditarif ya. Ya. Tadi ngomongin pemerintah nih. Pemerintah bantu nggak sih untuk gerakan Papa Yusuf ini? Kan biasanya setahu saya ini orang awam ada dari dinas sosial gitu. Salah nggak nanti baper lagi, tersinggung lagi, marah lagi sama kita. Ya, yang Karena penting sering kan dibaperin kita itu. Saya nanya yang dijawab jujur aja gitu. Belum pernah dibantu sama sekali. Sama sekali selama 7 tahun bergerak ini. Tidak. Padahal kalau menurut saya ini orang awam, Papa udah membantu tugas mereka. Benar kan? Saya membantu tugas pemerintah, Iya. khususnya Dinsos. Khususnya Dinsos. Ya. Kalau nggak salah saya mengutip gitu, itu kan gelandangan, anak yatim, anak terlantar kayak gitu di Ya dulu sih pernah amanat janji, undang-undang, ya betul udahlah Papa, kalau Papa ngerawat pasien di base, nanti kita bantu logistiknya, nanti kita, tapi belum pernah dikirim sekalipun. sampai sekarang. Kenapa? Menurut Papa, kenapa kok bisa kayak gitu? Mungkin lupa. Papa kan positif thinking aja, mungkin lupa karena kan
pekerjaan mereka banyak. Mungkin lupa positive thinkingnya ya. Kita kan hanya pasir di apa? Sebutir pasir di Sebutir pantai. Pasir di pantai. Kok merasa seperti itu? Memang relawan itu, kalau saya selalu bilang, maaf ya berkali-kali, kita ini dianggap hantu, Pak. Ada tapi dianggap tiada. Ada tapi nggak dianggap. Pernah nggak ada piagam tahunan Iya. buat dikasihkan buat relawan? Nggak ada kan? Setahu saya sih nggak ada. Nggak ada. Setahu saya ya, ini Nggak orang ada. awam. Nah, karena memang nggak pernah dianggap. Heeh. Terus Tapi harapannya jumlah relawan di Indonesia itu sangat banyak, apalagi sekarang. kenapa banyak orang yang pada akhirnya mau jadi relawan? Padahal kan nggak ada perhatian tadi papa dari pemerintah, dari yang lain gitu. Ya ada yang hanya euforia aja, ikut-ikutan. Hmm. Bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada hanya mengisi waktu kosong. Oh, dia bekerja, Hmm. tapi pada waktu off mungkin dia aktif di relawan. Hmm. Ada yang ikut-ikutan doang. Makanya saya sering bertanya, dasarnya apa? Oke. Ya, kalau hanya sekedar ikut-ikutan, kan ada yang sekedar ikut-ikutan dari hati tidak. Hmm. Kan yang susah itu konsistensi. Setuju. Ya, bertahan di sini dengan segala ketidakenakannya. Dengan segala resikonya lah ya. Ya, pekerjaan kalau kita kan bidang kesehatan ya, Hmm. kita berisiko, betul nggak? Setuju. Resiko tinggi terpapar penyakit dari pasien yang kita tangani. Apalagi sekarang ada COVID. Kalau dokter mah, maaf, safety-nya ditanggung ya. Betul. Semua ada lengkap. Kita mau beli masker aja, kudu nunggu boga duit heula. Setuju. Ada masker mahal, latex mahal ya. Hmm. Lamun pas eueuh duit ya pakein dulu aja. Yang ada aja. Ya. Pernah nggak sih Pak dalam momen kan tadi nggak digaji gitu, nggak ada anggaran dari mana-mana, Papa nggak punya duit tapi memang harus nolong orang gitu, secara urgent gitu. Terus pernah nggak sih ada kejadian yang kayaknya ini ada yang ngebantu Allah deh gitu? Ya kan saya tadi udah bilang, Hmm. saya sedang membuktikan bahwa Allah itu ada. Hmm. Ya. Saya ini nggak punya donatur tetap, ya kadang-kadang 0 rupiah di kas tuh. Oke. Ya, mau pergi besok jadwal pasien. Ah. Tiba-tiba bayangkan, ya, saya ke orangnya nyantai ya. Hmm. Udah tenang, Allah pasti bantu, Allah pasti bantu. Subuh mau berangkat, biasa kan kita berangkat subuh ya, Iya. kalau bawa pasien itu ya. Itu kadang-kadang tiba-tiba di titik akhir itu kayak jam 9 malam, tiba-tiba ada notifikasi dari M-Banking, Iya. ada transferan masuk. Sambil nge-WA dia, Pak udah nyampe ya, Hmm. gini. Maaf ini dari siapa? Papa nggak usah tahu siapa saya katanya. Hmm. Ya sama dengan yang ngasih ambulan juga, saya ngotot nanya sama dia. Hmm. Maaf pengen tahu siapa? Papa nggak usah tahu siapa saya. Hmm. Saya hanya orang biasa yang bahagia. Dia bilang gitu aja. Oh tapi dengan nggak punya duit pun pada akhirnya ada yang Ini ambulan ini harganya 140 juta loh. oke. Nah, dan dia ngasih uang itu langsung transfer pada saat dapat mobil. Betul. Dan insya Allah amanah juga ya Papa sama tim. Sampai detik ini sih ya masih bisa terus konsisten membantu masyarakat. Kemarin aja kita habis bawa pasien ke RSCM, Hmm. pasien duafa dari sini, dari BMI Hmm. Cikampek. Cikampek ya. Pak suka dukanya apa sih? Sukanya kayaknya nggak ada deh. Apa ada sukanya? Sukanya apa dulu deh sukanya jadi relawan CEO ini? Ya banyak puasa sih. Puasa gimana Pak? Ya kalau kita lagi mau bawa pasien, kadang kalau relawan saya itu kita pas-pasan banget karena kalau saya hitungannya bensin, itol, makannya pasien, yang penting pasien ya, Betul. sama keluarga pasien gitu ya, itu yang kita utamakan. Kalau duitnya pas-pasan, ini buat bensin, ini buat itol, ini buat makan pasien, 2 kali makan, sarapan sama makan siang. Hmm. Lu puasa. Saya bingung itu suka apa duka itu.
Ya tergantung dari sisi mana melihatnya sih. Iya. Ya. Kalau dari segi Kalau hati yang ikhlas ya enjoy aja. enjoy aja. Iya. Nah, kalau dukanya pernah mengalami fase terburuk apa ketika menangani pasien Sekarang aja lah? kan listrik PAM mau dicabut. Belum bayar PAM. Berapa bulan, Pak? 1 tahun. 1 tahun. Berapa? 2 juta. Belum ada ya. Enggak, saya ngecek doang ini. Tapi saya selalu nyantai aja ya. Bantuan selalu ada. Oke. Berarti yang sekarang Oh, pas waktunya datang petugasnya belum ada bantuan juga. Cegat tuh di lawang panto, ajakan gelut. maksudnya gimana? Ajakan gelut. Lamun nyambut. Oh, iya. Tapi kebangetan sih kalau misalkan dicabut karena memang itu kan untuk ini ya. Untuk kemanusiaan gitu ya. Dulu ini kejadian kedua kali. Dulu juga pernah datang tapi betul nggak jadi mau nyabut. Hah? Saya bilang saya minta waktu. Kasihan nanti pasien-pasien saya karena ini kita bukan bisnis, bukan toko jualan di ruko ini. Kita rumah singgah ngurus pasien-pasien terlantar yang sakit kita rawat di sini. Kasihan mereka nanti nggak bisa mandi, Iya. nggak bisa ke air. Saya bilang kalau misalkan sampai airnya dicabut. Betul. Tapi ada nggak sih harapan jangan dicabut deh, kalau bisa disupport terus sama pihak perusahaannya? Pengennya sih harusnya ya udah deh diliwat saja, itu mah dikasih free aja deh. Iya. Masuknya Hitung-hitung ke CSR. PDAM gitu. Betul, harusnya listrik juga ya. Pengennya begitu. Pengennya begitu, tapi realita di lapangan tetap bayar Ya, aja listrik saya ini 50.000 per hari. yes. Jadi 1,5 juta. Iya. Tapi ada aja yang ngasih gitu Ya ya. sampai saat ini sih ya masih bisa nyala. Cuma air doang yang mau dicabut ya. Ya. Sebenarnya air ini nggak kebayar ya. Bukannya nggak kebayar, cuman karena saya sibuk ya. Sibuk ngurus pasien. Kita ini semua makanya kelemahan CEO ini kita nggak ada manajemen kantor, manajemen buat administrasi gitu ya. Kita Iya. semua pekerja lapangan semua. Sampai detik ini aja kita nggak punya pembukuan karena memang tidak ada sumber dayanya atau ahlinya yang bisa mengelola itu gitu loh. Oke, jadi tidak ada terurus lah ya. marketingnya. Kalau teman-teman saya yang sama penggiat sosial sih, yang terlahir lebih dulu kita, malah sekarang mereka udah besar karena timnya ada. Betul. Ya. Kalau Papa timnya ada berapa sih? Kita sekarang Yang bertahan lah ya. kalau yang masih nanganin pasien kita tinggal 3 orang. 3 orang. Iya. 4 orang sama Papa. Enggak, sama saya 3 orang. Oke, Papa di bawah punya 2. Iya, hanya 2, si Sopian sama si Ucok. Ucok bawa mobil ambulan. Hah? Kadang si Sopian ini yang daftar ke pendaftaran. Oke. Ya. Bertiga aja. Ya. Sedangkan yang dirawat di rumah, di base? Yang ngerawat di base sekarang 3. 3? Ya, yang di luar base ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti tiap hari kegiatan Papa deh? Pagi-pagi bangun tidur? Bangun tidur ngontrol, ngelapin dulu Ngelapin pasien pasien. dengan penyakitnya? Iya, dibersihkan. Dibersihkan? Itu rata-rata range Pakai usianya? air hangat, pakai anduk. Range usianya kan rata-rata sudah 65, 63 tahun, ada yang 70 tahun. kakek-kakek ya? Iya. Jadi Papa yang ngemandiin? Itu nggak bau kakek-kakek? Iya, bau balsam Gue kan? dulu zaman kalau ke kamar nenek gue itu ya, Heeh. semua bau-bau tuh, Ada. barang-barang yang nggak terpakai tuh ada semua numpuk masih di apa? Baunya nggak jelas lah, Betul. ya, kayak gitulah. Dan Papa sekarang tiap hari berkutat dengan Iya, hal itu? habis itu sarapan, siapin sarapan. Oke. Dan kita kan tidak masak, Hah? beli. Beli? Makannya pasien, makannya kita sendiri relawan. Saya juga bingung. Kalau saya ngitung per bulan itu budget yang kita keluarkan hampir 30 sampai 40 juta. Wow, fantastis ya. Ini kok duitnya bisa ada ya? Heeh. Bisa nyampe tiap bulan ke bulan ke bulan dari tanggal 1 ke tanggal 30, tanggal 1 ke 30. Oh iya benar. Ini salah satu bukti. Tuhan itu ada. Selama kita mau. Allah akan selalu bantu setiap niat baik kita. Allah akan selalu mengiringi setiap niat langkah kita dalam kebaikan. Oke. Betul. Betul. Allah tuh kurang baik di mana sih? Heeh.
Si A suka sholat, Heeh, si B nggak pernah sholat. heeh. Dua-duanya kasih rezeki nggak? Kasih. Kasih rezeki dua-duanya. Iya benar. Bahkan teman saya yang nyembah undur-undur itu Dikasih rezeki. dikasih rezeki. Malah lebih lagi. Iya, iya benar duitnya ayah weh. Lebihnya apa? Lebih ya. Lebih bobot. Pak, kalau di base gitu kan kakek-kakek. Biasanya kakek-kakek kan biasanya fasenya udah mendekat balik lagi ke anak-anak. Itu ada drama-drama apa, Pak? Biasanya. Ya, contohnya beginilah. Kalau saya kan di lantai 2 dia ya, kita 2 lantai kan rupanya. Dia di lantai 1. Oke. Kalau saya habis maghrib nih, habis isya turun, dia langsung manggil. Mereka walaupun kakek-kakek manggilnya ayah. Ke papa tuh panggilnya ayah. Ayah. Manggilnya gimana? Ayah, pengen jajan. Minta jajan. Pengen jajan ayah. Masih mending lah nggak minta PS5. Ayah PS5 tabokin. Jadi Iya. mereka kembali seperti anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun. Dan papa yang mandiin. Apalagi gitu. yang tadinya mereka tidak ada yang peduli, tidak mendapatkan kasih sayang, tiba-tiba mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Mereka seperti mendapatkan tempat yang nyaman, Hah? ya, tempat berlindung, tempat mereka bermanja-manja. Iya. Dan papa tuh kayak jadi orang tua mereka gitu ya. Makanya saya panggilnya si bungsu. Mereka tuh si bungsu, padahal udah 65 sekian. tahun. Tuhan. Nah kalau anak kecil kan biasanya suka berantem tuh. Mereka juga kayak gitu, Pak. Ya sama aja, nggak beda jauh. Kita ada sekarang ini kan ada 2 lansia ya. Kalau yang satu kan bukan lansia, umurnya 42 tahun lah yang satu ya. Iya. Itu udah lama tuh, udah 1 tahun kita rawat tuh. Betul. Karena nggak punya rumah, sebatang kara ya. Hmm. Udah membaik sebenarnya kondisinya. Tapi tetap kita keep di base karena kita bingung mau KTP nggak punya, Betul. apa-apa nggak punya dokumennya. Ya mereka yang kakek-kakek 2 ini nggak pernah akur. Di rumah tuh. Iya. Jadi kalau saya beli barang kue itu misalkan biskuit ya, kayak contohnya biskuit kue Mari ya. Saya nggak mau nyebutin merek ya. Kue Mari gitu ya. Ya harus satu-satu. Oke. Jadi papa tuh udah kayak orang tua untuk balita-balita ya. Iya, jadi kalau beda itu udah pasti marah aja. Iri lah gitu. Nggak kebayang, Pak. Tapi papa kalau misalkan nangani yang kayak punten ya, udah hancur kulitnya gitu, itu jijik nggak sih? Ya kalau sekarang sih ya enggak lah. Udah terbiasa. Ya. Saya dulu kan nggak kebayang ngurus orang meninggal sampai turun ke liang lahat, sampai buka tali pocong gitu ya. Sekarang saya alamin itu. Oke. Semua pasien saya itu pasti saya sebagai penghormatan terakhir tugas kita, makanya selalu dibilang purna itu sampai ke liang lahat. Saya yang turun, ya. Saya yang bawa tandu, keranda. Saya turun ke liang lahat, saya yang buka tali pocongnya, saya yang ciumkan ke tanah. Papa Yusuf luar biasa, Pak. Pernah nggak nangani pasien yang di jalan kan kita nggak tahu apakah dia terpapar COVID atau enggak gitu, terus kemudian dibawa ke rumah sakit ternyata dia COVID gitu. Kalau kita sebenarnya tidak ada penanganan COVID ya. Oke. Ya, karena itu kan butuh penanganan khusus ya. Cuman kan kita tidak tahu si orang ini COVID atau enggak. Ya, karena saya pernah ngangkat pasien yang dengan kondisi demam tinggi, ya, keluarin dari mobil, udah nggak sadar tapi badannya panas banget. Setelah itu masuk IGD, tiba-tiba satpam itu ngasih tahu pasien tadi meninggal katanya, kata si satpam itu ya. Iya. Langsung diisolasi ya, ternyata hasil lab positif COVID. Saya cek sampai sekarang nggak kena. Papa nggak kena, baik-baik aja maksudnya. Ya. Oke. Karena itu keyakinan itu tadi. Saya nggak pernah takut melangkah, nggak pernah takut karena ada Allah yang selalu ngelindungin. Iya.
Kayaknya papa orangnya damai banget gitu, sebenarnya bebas banget gitu hidupnya, nggak pernah Nggak juga ada lah. target apa-apa gitu. Kadang-kadang ya, saya kan dulu sangat anarkis ya, temperamental, kadang-kadang masih timbul. Itu Masih masih timbul. yang kadang-kadang saya suka diskusi dengan diri sendiri. Kenapa sih gua masih temperamental ya? Kadang-kadang suka timbul gitu. Dokter itu udah banyak yang sampai saya maki-maki. Iya. Karena habit Penanganannya. dari masa lalu mungkin ya. Pak, terakhir Pak, apa pesan Papa yang pengen sampaikan ke yang nonton kita? Hanya ingin menyampaikan, semoga apa yang selama ini kami lakukan tim bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh ya, untuk diikuti oleh sahabat-sahabat. Tidak harus melakukan hal hebat dan luar biasa untuk bermanfaat terhadap sesama. Cukup yang sederhana, simple. Oke, yang penting bermanfaat untuk orang lain ya. Contohnya yang simple itu, pasti jalan, mau nenek-nenek mau nyebrang, serbangin dulu lah. Mm-mm. Ya, jangan cuek gitu. Itu Betul. kan sederhana. Oh iya, sorry Pak, terakhir. Papa kan tadi kena cancer, terus kemudian sekarang masih kan Belum pernah periksa. belum pernah periksa lagi. Dinyatakan sembuh atau gimana? Kan stres lagi kalau periksa, Mendingan nggak usah. mendingan nggak usah. Kalau mati ya udah saya mati aja gitu. Terima aja gitu ya. Saya hanya pengen kalau saya sekarang ini nggak takut lah, ya, kapanpun. Mm-mm. Saya hanya minta pada saat suatu saat masanya tiba, Mm. saya ingin lagi bermanfaat. Misalkan lagi ngangkat pasien lah, lagi nolong pasien lah, dalam tugas lah, Mm. tidak mau dalam diam. Siap, siap. Kalau saya itu 24 jam nggak pulang. Tanya istri saya, Ah, nggak pernah pulang di jalan. di base. Oh di base. Maksudnya di base itu nggak pernah pulang ke rumah. Jadi full jagain pasien. Jadi memang udah diniatkan hidupnya sampai akhir pengen bermanfaat untuk orang banyak aja gitu aja Pak. Iya, ke mall aja, terakhir ke mall kapan ya, berapa tahun lalu ya. Gila, berapa tahun yang lalu. Jadi udah anak-anak aja, Pak piknik dong. Satu, nggak ada budgetnya buat piknik. Dua, waktunya memang. Iya, Pikniknya udah rumah sakit aja loh. rumah sakit aja. Ya, kadang-kadang bawa hemok rumah sakit juga, pasang hemok. Iya, Kalau kita lagi nungguin pasien di rumah sakit. oke. Kalau boleh saya ngasih kesimpulan di obrolan kita adalah sebenarnya segala macam jenis penyakit itu obatnya satu. Kalau lihat dari obrolan tadi, ikhlas, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Nanti Tuhan juga bakal ngebantu kita. Setuju nggak sih, Pi? Ya. eh yang bisa membuat hidup kita tenang adalah hati kita yang Hati kita yang tenang, selalu bersyukur. selalu bersyukur. Luar biasa. Karena kalau nggak pernah bersyukur, kalian akan terus merasa kurang. Setuju. Setuju. Dan selama kita berjalan dengan baik, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Papa Yusuf Fauji, founder dari CEO di Ngopi Mewah Podcast.